Halo guys, pernahkah kita melihat atau menaiki secara langsung sebuah kapal pesiar yang sedang berlayar di tengah laut? Nah, bagi kita yang pernah melihat ataupun menaiki secara langsung, maka kita akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang indah dan mewah. Namun di balik keindahan dan fasilitas yang begitu mewah, ada hal yang perlu kita pelajari. Ternyata kapal pesiar tersebut memiliki sebuah radar, di mana radar tersebut kalau kita perhatikan menerapkan sebuah konsep matematika. Nah, adapun fungsi daripada radar tersebut berfungsi sebagai pendeteksi keberadaan sekeliling kapal. Apakah ada yang membahayakan atau ada hal-hal yang perlu diketahui untuk mengupdate kondisi kekinian. Dari radar tersebutlah kita dapat melihat bahwasanya radar tersebut telah menerapkan konsep matematis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menjelaskan konsep matematis yang diterapkan oleh radar tersebut. Misalkan, kapal pesiar tersebut berada di tengah laut dengan titik 5,12. Berdasarkan penelitian, ternyata radar tersebut dapat menjangkau titik hingga 40,48. Berdasarkan informasi ini dan konsep matematis yang telah diterapkan oleh radar kapal tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwasanya kapal tersebut dapat menjangkau jarak terjauh yang mungkin bisa dijangkau untuk mengetahui keberadaan kekinian atau keberadaan di sekeliling kapal yang kira-kira membahayakan atau yang mungkin ada hal-hal yang perlu diketahui oleh nahkoda kapal tersebut untuk mengambil keputusan segera mungkin. Selain jarak terjauh yang dapat kita ketahui dari kapal tersebut untuk menjangkau titik-titik tertentu untuk melihat kondisi kekinian, maka kita juga dapat mengetahui dari sekian banyak kapal yang mungkin berada di laut, maka kapal-kapal mana saja yang bisa dideteksi oleh kapal pesiar tersebut yang kira-kira terjangkau atau tidak terjangkau. Dan dari sini kita dapat membuat model matematikanya. Lalu pertanyaannya adalah konsep matematika apa yang digunakan oleh radar tersebut untuk mendeteksi keberadaan di sekeliling kapal, yaitu konsep pelajaran bab persamaan lingkaran. Kali ini kita akan belajar tentang konsep persamaan lingkaran. Mari sama-sama kita simak video berikut. Kita akan melanjutkan materi mengenai lingkaran. Kalau sebelumnya kita telah membahas materi lingkaran, yaitu bagian A, persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R. Lalu, bagaimanakah jika persamaan lingkaran yang berpusat di selain O 0,0, yaitu di seberang sebuah titik? Apakah persamaannya juga masih sama? Kali ini kita akan menemukan persamaan lingkaran yang berpusat di sebarang titik, yaitu di selain O 0,0 dan berjari-jari R. Dan kita akan menemukannya secara bersama. Kita akan mencari panjang R. Dan panjang R dapat kita cari sebagai berikut. R sama dengan AP, ya, karena panjang R sama dengan panjang AP. Maka kita bisa tulis R sama dengan AP. Kemudian, maka menjadi R kuadrat sama dengan titik P-nya adalah X, Y. Dan titik A-nya adalah A, B. Maka X, Y dikurang A, B menjadi X dikurang A. Ingat, ini kuadrat. Ditambah titik Y dikurang B. Dan kuadrat. Sehingga X dikurang A kita kuadratkan ditambah Y dikurang B kita kuadratkan sama dengan R kuadrat. Dan inilah persamaan lingkaran yang berpusat di sebarang titik, yaitu kali ini kita anggap titiknya adalah titik A, yaitu A, B. Maka persamaannya menjadi X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh soal 1. Tentukanlah persamaan lingkaran di bawah ini.
Yang A, pusatnya berada di B, yaitu 4,3 dan berjari-jari 6. Yang B, pusatnya berada di C, yaitu negatif 1,2 dan berjari-jari setengah akar 3. Oke, kita dapat menjawab soal ini berdasarkan rumus yang baru saja kita temukan, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R. Kita bisa menulisnya X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau tadi ini pusatnya adalah di A, yaitu A, B. Ini kan pusatnya ya. Tapi di sini pusatnya B ya. Nah, kita tidak boleh terkicuh ya. Tidak boleh terkicuh hanya gara-gara nama. Meskipun di sini dikatakan A, di sini B, sama saja. Yang jelas, rumus ini kita gunakan ketika pusatnya itu di selain O, yaitu selain 0,0. Jadi, berapapun di sini, kalau tidak 0,0, maka rumus umumnya bisa kita gunakan yang baru saja kita temukan tadi. Oke, kita bisa menjawabnya menjadi ya yang A dulu. Karena pusatnya adalah B 4,3 dan jari-jarinya adalah R yaitu 6. Kita bisa menulisnya, kita masukkan ke dalam rumus yang ini menjadi X dikurang A-nya adalah pusat titik X ya. Pusat yaitu sumbu X. Sumbu X-nya adalah 4 ya. Ini sumbu Y. Kita kurangkan X kurang 4. Kita kuadratkan ditambah Y. Oke, kurang B. B-nya adalah pusat yang berada di sumbu Y. Sumbu Y adalah 3. Kita kurang 3 kuadrat. Kemudian sama dengan R. R-nya kita ketahui adalah 6. Menjadi 6. Karena rumusnya kuadrat, kita menjadikan 6 kuadrat. Oke, jadi kita bisa sederhanakan menjadi X dikurang 4 kuadrat ditambah Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 36. Nah, inilah persamaan lingkaran yang berpusat di 4,3 dan berjari-jari 6. Ya. Kita bisa mengerjakan kembali bagian B dengan pusatnya berada di C dengan titiknya yaitu negatif 1,2 dan R-nya adalah sama dengan setengah akar 3. Dengan menggunakan rumus yang sama ya, kita dapat memasukkannya ke dalam rumus menjadi X dikurang ini kan X, Y ya, dikurang negatif 1 kuadrat kita bisa menulisnya menjadi X dikurang negatif 1 tutup kurung kuadrat ditambah Y dikurang Y-nya adalah 2 kurang 2 kuadrat dan sama dengan R kuadrat. R-nya kebetulan adalah setengah akar dari 3. Juga kita kuadratkan. Sehingga ini menjadi X
Ini kan negatif ya, jadi positif. Positif 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan, ya ini kita kuadratkan menjadi setengah kuadrat, yaitu 1/4 ya. Akar 3 dikuadratkan yaitu adalah 3. Sehingga ini kita bisa sederhanakan lagi, X ditambah 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 3/4. Oke. Inilah persamaan lingkaran yang berpusat di C, negatif 1,2 dan berjari-jari setengah akar 3. Oke. Insya Allah tidak susah ya kalau kita memahami konsep dari awal tadi sampai akhir ya. Oke, ini kita bisa kasih tanda ya supaya kita ingat selalu rumus persamaannya. Ini bisa kita screenshot bagi yang ingin belajar atau mengulang-ulang kembali contoh soal di waktu yang lain ya jika lupa. Oke. Kita lanjutkan untuk contoh soal berikutnya. Contoh 2. Tentukan pusat dan jari-jari setiap lingkaran berikut. Oke. Kalau tadi kita diminta untuk menentukan persamaan lingkaran jika yang diketahui adalah pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, sekarang kita disuruh untuk menentukan pusat dan jari-jari lingkaran jika yang diketahui adalah persamaan lingkarannya. Oke. Berdasarkan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B, pusatnya yaitu A, B. Nah, berdasarkan rumus ini, kita dapat menentukan pusat dari jari-jarinya. Oke, kalau ini pusatnya adalah A, B dan berjari-jari berdasarkan rumus ini, kita bisa menentukan pusat dan jari-jari. Pusatnya adalah A, B dan tentu berjari-jari R ya. Nah, yang A kita bisa jawab karena persamaannya adalah X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang. Oke, yang A kita bisa jawab karena persamaannya adalah, kita tulis ulang ya, X kurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 25. Maka kita bisa mengetahui bahwa pusatnya adalah yaitu 1,2 ya. Dan jari-jarinya sama dengan ya, kalau R kuadrat jari-jarinya menjadi R. Kalau 25 maka jari-jarinya menjadi 5. Iya, gitu ya. Tidak susah. Yang B kita tulis ulang juga supaya jelas. X dikurang 3 kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 16. Ya, langsung ya kita bisa menemukannya bahwa pusatnya adalah 3, negatif 1 ya. Karena di sini positif jadi negatif ya. Karena di sini negatif jadi positif ya. Gitu saja mengingatnya supaya mudah ya.
R sama dengan, karena 16 maka R nya adalah 4. Kemudian yang C, tulis dulu, X ditambah 3 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 9. Maka pusatnya juga bisa langsung kita temukan, yaitu negatif 3,2 dan berjari-jari sama dengan 3 gitu ya. Jadi mau dibalik ya, kalau kita ingat rumusnya insya Allah juga bisa mengerjakan, tidak ada yang sulit ketika kita ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. C. Persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Persamaan lingkaran dalam bentuk umum sebenarnya mengambil rumus dari persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R, seperti yang tertulis di whiteboard ini. Dari rumus ini, kita bisa menguraikan dalam bentuk umum, sehingga kita memperoleh X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, jika diuraikan menjadi X kuadrat, kemudian 2 kali X dikali min A, yaitu min 2AX. Min A dikali min A, yaitu A kuadrat. Kemudian ditambah Y pangkat 2, ya, Y kuadrat. Kemudian 2 kali Y kali min B, yaitu min 2BY. Kemudian negatif B dikuadratkan, yaitu positif B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita bisa mengelompokkannya berdasarkan derajatnya, ya, berdasarkan pangkatnya, menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian dikurang 2AX dengan yang ini ya, dikurang 2BY. Kemudian yang konstanta kita kumpulkan menjadi 1. A kuadrat tambah B kuadrat, kemudian ini kita pindahkan ruas ya, dikurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini merupakan konstantanya ya. Kemudian yang ini merupakan pusatnya ya, yang A. Oke. Kalau kita buat persamaan umumnya ini ya, kita sudah menguraikan dari persamaan lingkaran berpusat di A, B menjadi ini ya. Abaikan terlebih dahulu yang di kotak merah ya, itu hanya saja sebagai tanda. Oke, berdasarkan ini ya, kita bisa lebih menyederhanakannya menjadi ya, kita misalkan negatif 2A itu dengan huruf B ya. Kemudian negatif 2B kita misalkan dengan huruf C ya. Nah, kalau begitu kita rubah bentuknya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, karena negatif 2A sudah menjadi B, menjadi ditambah BX, kemudian negatif 2B sudah menjadi C, maka ditambah CY ditambah Oke. Alangkah indahnya juga jika semua konstanta ini kita misalkan ya, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat
itu sama dengan D misalkan ya. Kita tambahkan dengan D ya. Jadi bentuk yang lebih sederhananya menjadi seperti ini ya. Oke, ini kita hapus saja. Iya. Nah, namun catatannya pertama, jika kita diberikan sebuah persamaan lingkaran dalam bentuk umum seperti ini, kira-kira kita bisa menentukan pusatnya atau tidak? Ya, seharusnya bisa ya. Karena di sini sudah terlihat ya, negatif 2A itu B ya. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita mencari pusat itu dengan cara apa? Karena pusat sebenarnya tadi dasarnya adalah A, B ya. Kalau dari bentuk ini ya. Maka sampai bawah juga harusnya pusatnya A, B. Tidak boleh berubah. Oke. Pusatnya adalah supaya mendapatkan hasil A, negatif 2A ini kita apakan? Atau B ini kita apakan? Supaya mendapatkan pusatnya A, negatif 2A ini atau B ini kita apakan? Kita operasikan dengan angka apa gitu maksudnya ya. Yaitu kita operasikan dengan B dibagi dengan negatif 2 ya. B dibagi dengan negatif 2 atau negatif 2A, ini kan B itu kan negatif 2A ya. Negatif 2A dibagi negatif 2, hasilnya adalah A ya. Negatif 2 dibagi negatif 2 kan A ya, sisa A. Pas ya. Kemudian yang kedua, kalau diberikan rumus persamaan lingkaran dalam bentuk umum, maka pusatnya yang bagian Y-nya adalah C dibagi apa? Dibagi dengan angka apa? Ya sama ya, dibagi dengan negatif 2 juga ya. C dibagi dengan negatif 2 ya. Karena apa? C itu kan negatif 2B ya. Negatif 2B dibagi negatif 2 adalah B ya, tepat ya. Ya begitu. Nah pertanyaannya jika ditanyakan adalah R ya. Jika ditanyakan adalah R, maka untuk mencari R itu bisa kita mencarinya dengan akar dari sini ya, dari sini. Karena kuadrat kita pindahkan ruas nantinya ya. Karena A-nya kita pindahkan ruas menjadi, karena A-nya itu adalah ini ya. Pusatnya kan A tadi ya, A, B. Dan A itu sudah kita temukan rumus barunya adalah B per negatif 2 ya. B per negatif 2 kuadrat ya. Kemudian dikurang tambah ya. Ditambah dengan yang ini ya. B-nya adalah C per negatif 2. C per negatif 2. Ini juga kuadrat ya. Kemudian ditambah dengan, kemudian dikurang dengan ya, karena ini pindahkan ke kiri ya, jadi dikurang D. Oke gitu ya. Oke, inilah rumus pertama mencari pusat. Kemudian ini rumus mencari jari-jari jika yang diketahui adalah persamaan lingkaran dalam bentuk umum ya. Oke, catatan. Sekarang koefisien dari x kuadrat dan y kuadrat itu sama-sama 1 ya. Sama-sama 1. Nah, jika nanti ada soal koefisiennya adalah 2 misalkan. Ini 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat, maka mencari pusatnya menjadi B dikurang negatif 2 dikali 2 ya. Karena di sini ada angka 2, maka dikali 2. Dan C per negatif 2 dikali 2. Dan mencari R juga begitu ya, berubah semuanya. B per negatif 2 dikali 2 kuadratkan, kemudian ditambah C per negatif 2 dikali 2 dikuadratkan dan dikurang D per 2 ya.
Jadi itu catatan yang perlu kita ingat. Kalau nanti ada persamaan lingkaran dalam bentuk umum, koefisien x kuadrat dan y kuadratnya tidak satu ya, melainkan 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Pokoknya selain satu. Oke. Kita masuk contoh soal ya. Contoh soal 1. Tentukan bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di A 3,4 dan berjari-jari 3. Oke, yang pertama kita akan menentukan persamaan lingkaran dalam bentuk umum ya. Yang kedua, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran jika yang diketahui persamaan lingkarannya ya. Ini adalah persamaan lingkaran dalam bentuk umum ya, dibalik pertanyaannya. Rumus yang persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R ya, yaitu X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kita masukkan X dikurang 3 ya, A nya 3 ya, kuadrat ditambah Y dikurang B nya adalah 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita pecahkan X kuadrat dikurang 6X tambah 9 ditambah Y kuadrat dikurang 8Y ditambah 16 sama dengan, R nya seharusnya bisa langsung dimasukkan, yaitu R nya adalah 3 kuadrat ya, nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya kita dekatkan yang punya derajat sama ya, atau punya pangkat yang sama. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 8Y kemudian ditambah 9 ditambah 16 ya, ini dikurang 3 kuadrat itu 9 ya, dikurang 9 sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan yang ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 8Y ya, 9 tambah 16 25 ya. 25 dikurang 9 yaitu adalah 16 ya, sama dengan 0. Oke, jadi ini adalah persamaan lingkaran dalam bentuk umumnya ya. Jadi sudah ketemu. Bentar, ketutup ya, sorry. Oke, sudah ketemu ya. Kita bisa kasih titik 3 ya, kesimpulan artinya. Oke, mudah ya, tinggal diuraikan saja. Yang nomor 2, ini nomor 1. Nomor 2, tentukan pusat dan jari-jari pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y dikurang 24 sama dengan 0. Oke, pusatnya kita dapat rumusnya tadi apa? Pusat itu yaitu adalah B per negatif 2 ya, kemudian koma C per negatif 2. Oke, jadinya kita temukan pusatnya yaitu adalah B nya berapa? B nya adalah negatif 6 per negatif 2, C nya berapa? 8 ya, 8 per negatif 2, sehingga pusatnya menjadi negatif 2 dibagi negatif 6 dibagi negatif 2 yaitu adalah 3,8 dibagi negatif 2 yaitu negatif 4 ya. Jadi pusatnya adalah di 3, negatif 4. Mudah ya. Oke, selanjutnya tanya jari-jari R
itu adalah akar dari B per negatif 2 kuadrat ditambah C per negatif 2 kuadrat dikurang D. Ya, kita masukkan R sama dengan akar dari B nya sudah ketemu ya sebenarnya, tapi nggak masalah, kita masukkan saja negatif 6 per negatif 2 kuadrat ditambah C nya 8 per negatif 2 kuadrat dikurang D. D nya adalah negatif 24, jadi tulis negatif 24, tidak kuadrat ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Maka R sama dengan akar dari negatif 6 dibagi negatif 2 adalah 3 kuadrat tambah ini 8 dibagi negatif 2 adalah negatif 4 ditambah 24. Oke, R sama dengan akar dari 9 ditambah 16 ditambah 24. KR sama dengan akar 49. Maka R sama dengan 7 ya. Jadi R 7 dari persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Oke, mudah ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan bagi yang kurang paham dapat berkomentar di bawah, nanti akan dibantu untuk dijawab. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.